Pernah kalian dapat telepon nyasar alias salah sambung? Biasanya kalau gak oknum penipuan online ya emang bener-bener salah sambung. Tapi bayangin kalau ada orang telepon nyasar tapi itu benar-benar dari seseorang yang gak kalian kenal yang sangat membutuhkan pertolongan dan cuma kamu yang bisa ngasih pertolongan. Seperti di film ini mengisahkan Bob, seorang duda bekerja sebagai penagih hutang yang mana dia mendapat telepon nyasar dari Grace Wong, janda cantik yang membutuhkan pertolongan karena dirinya diculik oleh sekelompok orang tak dikenal. Bagaimana kisah serunya? Tetap stay tune di mini story dan inilah alur cerita Connected. Grace Wong seorang janda yang mempunyai satu anak. Dia adalah seorang ahli elektronik. Pagi itu dia sedang dalam perjalanan pulang setelah mengantarkan anaknya ke sekolah. Tapi di suatu jalan yang sepi tiba-tiba ada mobil yang menabraknya dari samping. Grace disekap di sebuah bangunan kumuh di tengah persawahan luas. Dia tak tahu menahu apa yang menjadi penyebab dirinya diperlakukan seperti itu. Dia ditinggalkan begitu saja oleh sekelompok penjahat berpakaian serba hitam. Scene berpindah menunjukkan adegan lain di mana terdapat sebuah mobil terbakar bersama dengan penumpang yang terbakar habis di dalamnya. Polisi lalu lintas bernama Fai mencium aroma mayat. Dia menduga pembunuhan ini ada hubungannya dengan narkotika dan memperkirakan pembakaran dilakukan pada pukul 3 pagi. Saat itu detektif Zhang juga datang. Dia malah menegur polisi Fai dan mengatakan itu bukan urusannya. Dia juga malah memberikan daun kering untuk polisi Fai laporkan sebagai barang bukti. Diketahui detektif Zhang ini rupanya dulunya adalah junior dari polisi Fai. Namun sekarang posisinya berbalik. Kembali ke scene Grace Wong, ada telepon yang masih bisa digunakan tetapi salah satu anggota penjahat itu menghancurkannya. Grace dengan keahliannya di bidang elektronik berusaha keras memperbaikinya dengan merangkai komponen dari perangkat bekas lainnya yang masih bisa berfungsi. Dan alhamdulillah telepon menyala dan bisa digunakan. Grace menelpon secara acak dengan kondisi telepon yang ala kadarnya memaksanya hanya memungkinkan untuk membuat 1 kali panggilan. Akhirnya telepon terhubung dengan Bob, seorang duda yang saat itu sedang dalam perjalanan sekaligus berjanji untuk menemui putra satu-satunya untuk mengantarnya ke bandara. Dia menangis dan terburu-buru mengatakan dirinya diculik dan terancam dibunuh. Dia percaya orang yang diteleponnya adalah orang baik dan hanya dia yang bisa menolongnya. Bob yang saat itu merasa ragu dan tak begitu percaya mengatakan penjahatnya terlalu baik. Bagaimana mungkin penjahat itu memberi kesempatan orang yang diculiknya untuk menelpon? Grace menjelaskan dia bersusah payah memperbaiki telepon yang hancur dan meminta Bob untuk melapor polisi terdekat untuk memberinya pertolongan. Bob melihat polisi lalu lintas yang sedang melintas di depan. Dan itu adalah polisi Fai. Dia meminta polisi berbicara dengan wanita yang ada di telepon. Polisi cuma mendengar Grace menyebut siapa namanya dan memberikan alamat rumahnya. Setelah itu tak ada suara apapun. Saat itu penjahat datang membuat Grace harus menyembunyikan teleponnya. Polisi Fai memarahi Bob. Jika kau membuat laporan palsu maka kau akan menerima hukuman. Bob meminta maaf dan kembali berbicara dengan Grace yang saat itu masih terhubung. Bob terkejut, dia mendengar suara jeritan Grace dan suara tembakan. Penjahat itu membunuh sahabat adik Grace, lalu dia juga mengancam akan melukai anak Grace jika tidak segera menemukan adiknya. Saat penjahat itu pergi, Grace kembali berbicara di telepon. Dia mengira dia sedang berbicara dengan polisi namun sayangnya terlambat. Polisi sudah pergi. Kini tinggal Bob lah satu-satunya harapannya. Setelah Grace menjelaskan apa yang terjadi, saat itulah Bob menjadi percaya bahwa Grace benar-benar diculik dan nyawanya terancam. Grace meminta tolong untuk menjemput anaknya di sekolah karena jika terlambat penjahat itu akan membawanya. Bob mengurungkan niatnya untuk bertemu anaknya di bandara. Dia memutuskan untuk menolong wanita tak dikenal yang ada di teleponnya. Saat sampai di sekolah, dia menemukan anak Grace dibawa masuk oleh seseorang ke dalam mobil. Bob mengejarnya dengan susah payah. Menerjang sungai, melawan arah, menabrak truk bermuatan minuman dan menghancurkan sebuah proyek. Hingga akhirnya mobilnya terbalik namun untungnya Bob masih selamat. Dia melihat ada sebuah pistol. Itu adalah pistol milik teman botaknya yang tertinggal. Ada sebuah mobil yang ditinggalkan oleh pemiliknya karena takut kepada Bob yang membawa pistol.
Tanpa pikir panjang dia langsung membawanya. Sambil gemetar, dia berkata dia harus menemui anaknya. Dia menjawab telepon Grace yang masih terhubung dan mengatakan dia baik-baik saja. Akan tetapi di perjalanan baterai ponselnya mau habis. Dia berhenti di toko seluler untuk membeli charger, sampai toko ada antrian banyak lalu dia mencuri tiket antrian milik seseorang yang tertidur. Saat memesan charger dia dibuat gregetan oleh pelayan yang menawarkan barang dengan berbagai macam pilihan. Tak sampai di situ, setelah itu pelayannya bukannya segera mengambilkan pesanannya, dia malah ngobrol dengan teman wanitanya. Bob kehilangan kesabaran menembakkan pistol dengan asal ke arah lantai. Akhirnya charger diberikan. Bob bertanya berapa harganya, dia lalu membayar dan tak mengambil uang kembaliannya. Saat keluar dia melihat polisi Fai. Dia takut jika dirinya ditangkap karena menyebabkan kekacauan di jalanan. Saat dia coba menghindari dan memanggil taksi, dia kehilangan keseimbangan dan ponselnya nyangkut di mobil seseorang. Dia kejar mobil itu dengan bantuan Grace yang mengelabui bahwa ada seseorang yang mengejar dan memberi orang itu hadiah. Si pengendara mobil akhirnya berhenti namun bukan hadiah yang didapatkan. Pengendara mobil itu keluar dari mobil dengan sendirinya karena melihat Bob memegang pistol. Sementara itu polisi Fai mengecek rumah sesuai alamat yang diberikan saat ia menerima telepon dari Bob. Di rumah itu ada seorang wanita bule yang mengatasnamakan dirinya Grace Wong. Polisi Fai lalu pulang. Gerombolan penjahat kembali mendatangi Grace, dia membawa anaknya dan mengancam akan membunuhnya jika tak segera memberitahu keberadaan adiknya. Grace menangis dan menjerit meminta penjahat itu membunuhnya saja dan membiarkan anaknya hidup. Penjahat itu sempat curiga dengan suara berisik di sekitarnya. Itu adalah suara telepon Bob yang mana di dekatnya ada suara ambulan. Untungnya, bersamaan ada tikus yang terlihat hingga membuat penjahat itu berpikir suara berisik itu berasal dari tikus. Wanita yang ada di rumah Grace memberi informasi bahwa Roy adik Grace ada di rumah sakit. Gerombolan penjahat itu lalu meninggalkan Grace dan menuju rumah sakit Queen Margot. Grace kembali meminta Bob untuk menjemput adiknya. Bob mengatakan akan sekali lagi mencoba. Bob kembali harus berpacu dengan waktu menuju rumah sakit sebelum penjahat itu membawa adik Grace. Sesampainya di rumah sakit, Bob melihat kelompokan berpakaian serba hitam. Dia mengira itu adalah orang yang menculik Grace. Dia mencoba menjebak dengan melempar pistol ke arah mereka. Namun tak disangka, komplotan itu adalah anggota Interpol. Bob membawa paksa pasien yang ia duga adik Grace. Namun ternyata dia salah orang, lagi-lagi dia terlambat dengan penjahat itu. Adik Grace sudah dibawa oleh gerombolan Interpol jahat itu ke suatu bukit. Bob mengikutinya dan ternyata yang selama ini dicari-cari oleh orang-orang itu adalah sebuah tas yang berisi entah apa itu. Saat komplotan Interpol itu berhasil menemukannya, Bob merebutnya dan terjadilah aksi saling kejar. Bob terjatuh terguling-guling menuruni bukit sampai akhirnya ke jalan. Di sana ada sebuah pasangan yang sedang asik berpacaran di dalam mobil. Bob merebut mobil itu untuk melarikan diri. Namun dirinya masih saja dikejar oleh Interpol itu. Sampai pada akhirnya mobilnya oleng dan hampir terperosok ke dalam jurang. Bob susah payah menyelamatkan diri. Saat berhasil dia berteriak sekencang-kencangnya karena ia bisa selamat dari kematian. Dia lalu memeriksa isi tas yang ternyata di situ ada sebuah kamera yang mana terdapat rekaman video adegan pembunuhan yang mengerikan. Sementara itu polisi Fai masih curiga dengan wanita yang mengatasnamakan Grace Wong di rumah yang sempat ia periksa. Dia kemudian menghubungi telepon rumah Grace Wong. Saat ia mendengar pesan suara, ia merasa sangat aneh karena di dalam pesan suara tersebut terdengar menggunakan bahasa yang berbeda. Ia menyelinap masuk ke rumah itu dan menemukan pembantu yang tewas di dalam kamar mandi. Lalu muncul Grace Wong palsu dan terjadi baku tembak. Pertarungan dimenangkan oleh polisi Fai. Namun detektif Zhang malah menuduh polisi Fai melakukan kejahatan karena membunuh anggota Interpol dan menerobos masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Kembali ke adegan Grace Wong, dia berhasil melarikan diri dari setelah salah satu anggota geng Interpol itu mengetahui dia bisa menggunakan telepon dan mencoba membunuhnya.
Grace berhasil menemukan anaknya dan berlari ke sebuah jalan, namun sayangnya ia masih saja dikejar oleh geng Interpol itu. Saat pemimpin geng itu hampir membunuh anak Grace, tiba-tiba HP pemimpin geng itu berbunyi. Ternyata itu berasal dari HP adik Grace. Boblah yang menelponnya. Rupanya Bob tahu nomor pemimpin geng itu dari pesan yang masuk di HP adik Grace yang telah ia temukan di dalam tas. Bob meminta pemimpin geng itu untuk tidak melukai Grace beserta anak dan adiknya jika dia ingin rekaman video itu. Bob lalu menyuruh HP diberikan kepada Grace untuk berbicara dengannya. Bob memberi pesan kepada Grace jika terjadi sesuatu padanya agar Grace memohonkan maaf kepada putranya. Bob meminta pemimpin geng itu untuk membawa Grace dan keluarganya ke bandara, tempat di mana anaknya yang juga kini berada di sana. Bob yang kini mempunyai kartu as membuat komplotan Interpol itu harus menuruti perintahnya. Polisi Fai yang memegang HP milik Grace Wong palsu yang telah tewas mendapat petunjuk akan terjadi sesuatu di bandara. Ia lalu meminta detektif Zhang beserta anggotanya untuk pergi ke sana. Di bandara Bob ingin melihat anaknya, namun ternyata di sana ada anggota geng itu yang juga sedang mencari dirinya. Bob lalu meminta pemimpin geng itu untuk melepaskan Grace Wong ke sebuah mobil ambulans. Namun saat Grace masuk ke dalam ambulans, Bob tertangkap. Ambulans juga kembali dibajak. Di dalam lobi bandara pada saat itu pula ada detektif Zhang beserta anggotanya menangkap geng Interpol itu. Bob menyerahkan barang bukti kamera ke detektif Zhang. Dia merasa lega lalu ia pergi ke toilet. Di sana ia dibuat bingung dan terkejut, ternyata pemimpin geng Interpol dan detektif Zhang bersekongkol. Dia dipukuli dan berteriak meminta tolong. Untungnya ada polisi Fai yang datang seorang diri dan terjadilah baku tembak. Pertarungan berlanjut di sebuah gudang penyimpanan barang. Detektif yang mengejar polisi Fai dengan alat pengangkut barang bermasuk untuk menabraknya, namun polisi Fai masih hidup dan menembak mati detektif Zhang. Sementara itu Bob yang tak punya keahlian bela diri dibuat babak belur oleh pemimpin Interpol itu. Dia hampir terjatuh dengan bergelantungan di atas ketinggian. Bob memberitahu bahwa dia yang menang, sambil menunjukkan rekaman video yang telah disalin dari kamera dan mengirimnya ke polisi. Pemimpin geng itu murka dan menendang Bob hingga terjatuh. Bob memegang jaring dan membuat kaki pemimpin geng itu juga terjatuh karena terjerat jaring itu. Alhamdulillahnya walaupun sama-sama terjatuh Bob masih selamat. Kakinya nyangkut di jaring yang mana di ujung atas jaring juga tersangkut di sebuah besi. Bob lemas tertawa senyum-senyum sendiri, masih tidak percaya apa yang baru saja ia lalui. Polisi Fai datang berterima kasih kepada Bob karenanya dia bisa kembali mendapatkan medali dan posisinya. Polisi Fai juga bercanda mengatakan kamu tidak cocok jadi penagih hutang. Menjadi Batman lebih cocok untukmu. Sementara itu Grace memanggil nama Bob ke seorang anggota polisi. Namun tak ada yang menjawabnya. Grace mencoba menelpon Bob, akhirnya dia melihat seorang pria ganteng dengan luka di wajahnya. Bob mengangkat teleponnya, dari kejauhan dia juga melihat wanita cantik yang secara bersamaan sedang menelpon. Ternyata benar dialah wanita yang ada di telepon. Grace mengucapkan terima kasih dan berlari ke arah Bob dan memeluknya. Dia lega Bob juga selamat dan baik-baik saja. Akhirnya Grace bisa bertemu dengan pria tak dikenal yang mau mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan keluarganya. Mereka tersenyum dan saling bercanda. Grace bertanya apakah Bob mau menerima telepon darinya lagi. Bob menjawab jika Grace ingin meminta tolong lagi lebih baik tidak, namun jika Grace menawarinya makan malam, Bob akan mempertimbangkannya. Mereka kembali berpelukan dan Bob juga bertemu dengan anaknya dan memeluknya. Ending yang membahagiakan. Namun gimana kelanjutan hubungan Bob dan Grace? Duda ganteng ketemu janda cantik. Ya lanjutin sendirilah ya di imajinasi kalian masing-masing. Sekian teman-teman, semoga kalian terhibur, jangan lupa subscribe, like dan komen.